Ya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga yang ketiga dan yang ke-14. Saya bacakan ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan disambung pada ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, demikian bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, dan kita mau melihat makna firman Tuhan ini di bawah satu sorotan tema, yaitu metamorfosis ilahi. Saudaraku yang terkasih, kita mau mengerti definisi metamorfosis ini. Ya. Metamorfosis ini, kalau kita definisikan secara umum, maka didefinisikan sebagai berikut. Ialah proses perubahan wujud melalui fase-fase kehidupan. Itulah sebut definisi metamorfosis. Ya, nanti kita mau melihat lagi bagaimana metamorfosis ini kita mau mengerti dalam konteks ilahi. Ya, jadi tema ini adalah metamorfosis ilahi. Ya, kita mau melihat bagaimana metamorfosis ilahi ini kita mengerti dalam konteks iman Kristen. Ya, kalau kita melihat definisi metamorfosis tadi, yaitu perubahan fisik, ya, atau perubahan wujud, ya, melalui fase-fase kehidupan. Jadi kalau kita melihat dari setiap unsur kalimat tadi, bahwa perubahan wujud. Jadi di sini penekanannya ada dua penekanan, ialah satu perubahan wujud, yang kedua melalui fase-fase kehidupan. Nah, jadi tentunya kalau kita mau melihat definisi ini, maka kita akan bertitik tolak dari perubahan wujud. Nah, perubahan wujud tentunya dari sesuatu yang tidak berwujud menjadi berwujud. Artinya begitu. Artinya sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ini yang disebut perubahan wujud. Atau dari yang tidak ada di tengah-tengah manusia menjadi ada di tengah manusia. Ini perubahan wujud. Nah, sekarang kita mau melihat makna yang berikutnya, yaitu melalui fase-fase kehidupan. Nah, fase-fase kehidupan artinya ada tingkatan-tingkatan kehidupan. Jadi tentunya fase tingkatan-tingkatan itu mulai dari kecil, sedang, dan dewasa. Nah, kehidupan itu selalu diwarnai dengan tingkatan atau fase ini. Jadi mulai dari kecil, sedang, dan dewasa. Itulah kehidupan. Jadi tidak ada satu kehidupan yang selalu diawali dengan langsung dewasa atau hanya kecil terus. Jadi yang disebut fase inilah yang kita harus ketahui, bahwa pasti ada tingkatan-tingkatan, kecil, sedang, dewasa. Nah, jadi inilah yang kita sudah menerima konsep-konsep daripada metamorfosis. Nah,
Jadi kalau kita melihat dari sisi makna yang lain, dari makna alamiah, contoh kalau saya mau mengambil sebuah ilustrasi yang ada di dalam tergolong metamorfosis, ya. Salah satu contoh adalah kupu-kupu. Ya, kupu-kupu adalah satu-satunya makhluk hidup yang mengalami metamorfosis. Tidak ada makhluk lain yang bisa masuk dalam proses metamorfosis. Hanya kupu-kupu. Ya, kalau kita mau melihat kupu-kupu, bagaimana dia bermetamorfosis. Pertama, dia bertelur. Kemudian dia berubah menjadi ulat. Nah, jadi setelah ulat ini kemudian berkembang lagi menjadi kepompong. Lalu setelah kepompong ini dewasa menjadi kupu-kupu. Itu metamorfosis. Jadi ada 4 tahap. Ya, kalau kita membandingkan dengan makhluk hidup yang lain, contoh misalkan binatang menyusui, katakanlah sapi. Sapi tidak mengalami metamorfosis, dia langsung beranak. Atau binatang yang lain, ayam. Ayam tidak mengalami metamorfosis, dia langsung bertelur dan beranak atau melahirkan anak ayam. Nah, berarti dari seluruh makhluk hidup hanya satu makhluk hidup yang mengalami metamorfosis, yaitu kupu-kupu. Nah, jadi di sini kita mau memahami arti dan makna daripada metamorfosis ini. Nah, kalau kita memperhatikan selanjutnya bahwa metamorfosis itu dalam bahasa Yunani itu memakai kata metamorfo. Metamorfo itu artinya mengubah rupa. Ya, tentunya ini arti dasarnya mengubah rupa. Kalau dalam pengertian keilahian ialah itu terambil, kita melihat di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 2 dulu. Kita mau memperhatikan definisi atau arti kata dasar daripada metamorfo ini dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang kedua. Kita akan membaca ayat ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, ini metamorfo. Jadi berubah rupa, di mana wajah Yesus yang semula adalah seperti manusia biasa, ketika Yesus sedang berdoa, wajahnya berubah seperti matahari. Nah, ini metamorfo. Jadi berubah ketika terjadi satu persekutuan dia dengan Bapanya di surga. Nah, jadi ini kita sudah melihat makna daripada kata metamorfo, yaitu berubah rupa. Nah, jadi ini kata ini kita akan melihat kedalamannya, bagaimana hubungannya dengan metamorfosis ilahi di dalam kehidupan Kristus dan kita orang percaya. Itu sebabnya metamorfosis itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama ialah metamorfosis sehubungan dengan Kristus Yesus. Dan yang kedua, metamorfosis yang berhubungan dengan kita orang-orang percaya. Nanti kita akan melihat setiap bagian-bagian ini makna-maknanya yang kita akan lihat begitu indah dan mulia metamorfosis ini. Ya, kita memperhatikan dulu bagian yang pertama, metamorfosis keilahian yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Ya, ini kita memperhatikan bahwa di dalam metamorfosis hubungan dengan Yesus Kristus yang kita sudah lihat di dalam Injil Yohanes pasal pertama tadi, kita akan memperhatikan bacaannya, di mana Injil Yohanes pasal pertama tadi kita membacanya, disebutkan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya.
Kalau kita memperhatikan dalam bahasa Yunani, dikatakan en arche en hologos, kai hologos en proston theon. Jadi itu arti daripada ayat yang kita sudah baca tadi, di mana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini kita memperhatikan bahwa pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi dikatakan pada mulanya, jadi sebelum ada segala sesuatu, pada mulanya itu adalah Allah, firman. Dari dikatakan en arche. En arche itu artinya pada mulanya. Jadi sebelum ada ciptaan yang lain di bumi, sebelum ada langit dan bumi, pada mulanya adalah Allah dan firman. Nah, ini makna daripada arti pada mulanya, en arche. Nah, jadi di dalam pemahaman iman Kristen, permulaannya Allah dan firman, tidak ada yang lain. Jadi dia yang kekal. Allah itu kekal dan hidup. Dialah sumber hidup. Nah, jadi kalau kita memperhatikan apa yang kita akan memperhatikan metamorfosis di sini, berarti bahwa sumbernya adalah Allah, permulaannya adalah Allah. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam sistem penciptaan, Allah menciptakan segala yang ada, baik di surga dan di bumi. Ya, di surga termasuk kita katakan para malaikat. Jadi sebelum ada malaikat, Allah dulu. Jadi dengan kata lain bahwa tidak ada yang lain, hanya Allah sebelum Allah memulai penciptaan. Jadi ketika Allah memulai penciptaan, Allah menciptakan surga dan bumi. Lalu kemudian di dalam isi surga Allah menciptakan para malaikat. Lalu di bumi Allah menciptakan manusia. Itulah penciptaan. Jadi kalau berbicara penciptaan, semua yang diciptakan ini semua dari Allah. Nah, jadi kita memperhatikan dulu. Jadi substansi penciptaan itu adalah malaikat dan manusia, isinya. Jadi kalau di bumi ini Allah menciptakan manusia dan segala makhluk yang lain. Di dalamnya ada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Atau makhluk hidup ya, yang bergerak dan tumbuh-tumbuhan. Jadi struktur-struktur ini kita harus tahu bahwa manusia itu lebih mulia daripada yang lain. Kemudian binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan. Jadi ini adalah disebut urutan atau tingkatan kemuliaan. Tapi ini bukan disebut fase. Ini bukan fase. Jadi tingkatan ini berbeda dengan fase kehidupan. Karena tingkatan fase kehidupan setiap makhluk hidup ada. Tetapi dalam sisi penciptaan ada juga tingkatan-tingkatan. Ini disebut strata, ya, strata ya. Jadi ukuran-ukuran. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, pada mulanya adalah firman. Lalu dikatakan pada ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita melihat hukum metamorfosis, perubahan wujud. Permulaannya adalah, kalau kita mengambil ilustrasi kupu-kupu, permulaannya adalah kupu-kupu. Lalu dia berubah wujud, artinya dia proses fase kehidupan, dia masuk menjadi telur, telur menjadi kepompong, ulat, lalu ulat menjadi kepompong. Ini disebut fase, ya, proses atau tingkatan proses kehidupan. Ini bagaimana kita membaca di dalam Injil pasal Yohanes 1 ayat 1 ini dan 14, dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia. Ini Allah mengambil proses metamorfosis, perubahan ini. Kenapa? Saudara, ini ada sesuatu latar belakang. Karena manusia telah berdosa.
Lalu Allah ingin mengembalikan manusia menjadi bagian daripada miliknya yang memang melalui proses penebusan. Maka metamorfosis adalah salah satu atau satu-satunya cara yang Allah pilih atau Allah pakai untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi kita berbicara metamorfosis ini bisa Allah lakukan. Allah bisa merubah wujud. Bukan berarti Allah itu akan menjadi manusia, tidak. Hanya berubah wujud. Ya. Jadi kita memperhatikan istilah ini, metamorfosis adalah sebuah proses sementara. Ya. Artinya Allah yang tetap Allah, dia menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Inilah metamorfosis yang telah terjadi. Jadi seringkali ada orang salah menanggapi atau mengerti tentang pribadi Yesus. Mereka menganggap Yesus itu manusia sama seperti kita. Memang secara wujud kelihatan dia ada seperti kita. Yesus sama seperti kita, tinggal di dunia ini. Bentuk tubuhnya juga seperti kita, wajahnya juga ada. Dia juga makan, dia juga tidur di dunia ini. Tetapi ketika melihat proses atau fase kehidupan Yesus, dia berbeda dengan kita. Dia mengalami fase yang disebut metamorfosis. Bagaimana proses metamorfosis yang ada dalam pribadi Yesus? Kita lihat. Fase yang pertama, kita melihat ketika Yesus lahir, dikatakan dia lahir dari Roh Kudus atau karya Roh Kudus. Kita sudah sering mendengar ayat ini, ya, ketika kita merayakan Natal, ayat ini selalu dibacakan bahwa Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus melalui perawan Maria. Itu proses yang pertama, metamorfosis. Yang kedua, Yesus dibesarkan atau bertumbuh menjadi seorang pemuda. Ya, tepatnya ketika dia berumur 30 tahun, dia tampil sebagai seorang yang mau mengajar. Ini metamorfosis yang kedua. Yang boleh kata kalau kita bandingkan atau kita ilustrasikan dengan kupu-kupu. Katakanlah ketika kupu-kupu itu bertelur, itulah fase pertama. Ketika dia menjadi ulat, itulah fase kedua. Ketika dia menjadi kepompong, itu fase ketiga. Nah, sebagaimana Yesus mengalami metamorfosis, dia dikandung dari Roh Kudus, fase pertama. Kemudian dia menjadi seorang pemuda, fase kedua. Dan di situ dia mengajar. Ya, fase kedua ini dia mengajar. Dia mengajar tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian dia mengajar bagaimana berdoa yang dimana isinya mengenai doa Bapa kami. Dan yang ketiga, dia mengajarkan tentang sifat-sifat kerajaan Allah. Nah, itu bagian-bagian yang ada dalam metamorfosis fase kedua, ya, di dalam pribadi Yesus. Jadi tentunya dia sendiri mengajarkan hal-hal dari mana dia berada sumbernya. Dia berasal dari surga, dia berasal dari Allah. Makanya dia bisa mengajarkan sifat-sifat kerajaan Allah. Dia manusia, tapi dia bisa mengajarkan sifat kerajaan Allah. Kita tidak mungkin mengetahui hal itu. Kita tidak mengerti sifat-sifat kerajaan Allah tanpa mendengar lewat Yesus. Tersebutnya berbeda. Fase kehidupan kita berbeda dengan fase kehidupan Yesus. Sekalipun dia manusia, tetapi dia mengalami fase-fase yang mengikuti urutan-urutan metamorfosis. Kita tidak mengalami metamorfosis. Kita manusia alamiah sebagai manusia. Hidup manusia sebagai manusia. Tidak ada melalui proses metamorfosis. Nah, itulah sebabnya inilah yang kita memperhatikan pribadi Yesus yang masuk di dalam proses metamorfosis ini. Lalu kita mau melihat Yesus memasuki metamorfosis yang ketiga. Dikatakan Yesus menderita
bangkit dari antara orang mati. Inilah yang disebut ketika apa yang kita mengerti bagaimana ulat menjadi kepompong, kita melihat di situ terjadi kedewasaan. Ya, kedewasaan itu untuk persiapan menjadi kupu-kupu. Yesus menderita, lalu kemudian mati, lalu dia bangkit. Nah, di dalam proses ini kalau kita gambarkan, dia adalah proses puncak metamorfosis. Jadi puncak daripada apa fase kehidupan metamorfosis Yesus ini di dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, kemudian ketika dia bangkit, apa yang terjadi dalam pribadi Yesus? Kita melihat dia di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3. Dia menjadi sama seperti Allah. Kita baca dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga bunyinya demikian. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Yesus berubah menjadi Allah. Dia memiliki tahta yang akan disembah oleh umatnya, sama seperti mereka menyembah Allah. Ini kembali, Yesus kembali kepada asalnya, yaitu bersama-sama dengan Allah. Kalau kita sudah membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maka ketika dia mengalami metamorfosis, dia kembali kepada Allah. Dia menjadi setara dengan Allah yang harus disembah oleh umatnya. Kalau kita memperhatikan kupu-kupu, pertama telur, ulat kepompong, lalu menjadi kupu-kupu lagi. Ya kan? Itu metamorfosis. Jadi kita memperhatikan, ini hal yang indah yang kita harus mengerti. Bahwa kita mengenal Kristus dalam wujudnya harus melalui proses metamorfosis. Kalau orang memandang Yesus tanpa melalui proses ini, orang akan melihat bahwa kita orang Kristen menyembah manusia. Yesus yang adalah manusia. Ini yang sesuatu yang disebut kekeliruan. Kalau kita memperhatikan bagaimana munculnya ajaran-ajaran sesat di muka bumi ini, yang salah satunya adalah Gnostik. Ya. Gnostik adalah satu ajaran sesat yang terbesar, yang sangat-sangat menentang kebenaran firman Allah. Ya. Gnostik ini, dia mempunyai pikiran yang tentunya beraliran sama dengan filsafat. Gnostik memang pada mulanya bertumbuh di kalangan para Yunani. Mereka selalu mempertanyakan sesuatu kebenaran ilahi. Contoh, ketika Allah pada mulanya menciptakan makhluk hidup, semua bermula daripada induknya. Contoh, manusia dari manusia, ayam atau binatang dari binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya, pada mulanya semuanya seperti itu induk. Tetapi Gnostik tampil berbeda. Dia berkata, dalam penciptaan, apa yang Tuhan ciptakan lebih dahulu? Misalkan ayam. Allah itu menciptakan ayam duluan atau telur duluan. Jadi Gnostik justru mempertanyakan penciptaan. Gnostik mempertanyakan bahwa justru bisa saja Allah menciptakan telur, bukan ayam. Jadi membingungkan generasi-generasi manusia yang tidak mau menerima teori penciptaan. Bahwa Allah pada mulanya menciptakan ayam, bukan telur. Ini sering tampil di dalam perguruan tinggi sekuler yang selalu mengkritisi firman Tuhan. Firman Tuhan selalu mereka mengkritisi. Dan inilah orang-orang Gnostik. Mereka selalu mau merubah kebenaran menjadi menentang kebenaran. Atau dengan kata lain bahwa pembanding kebenaran. Jadi katakanlah, kalau orang menerima firman Tuhan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup, tetapi mereka menampilkan sebuah bentuk yang lain.
yang mungkin manusia dianggap bisa menerimanya. Dengan kata lain, mereka berpikiran bahwa bisa saja Allah tidak menciptakan makhluk hidup, tapi dia menciptakan telur dulu. Ya, jadi telur baru jadi ayam. Nah, ini sesuatu yang meragukan, sesuatu yang memutarbalikkan. Itulah gnostik. Jadi gnostik adalah cara berpikir manusia yang menolak ketetapan Allah dan meragukan kebenarannya. Itu gnostik. Itu substansi daripada gnostik. Itulah sebabnya mereka sering terbalik, memutarbalikkan apa yang ada dalam firman. Itu dari sisi yang pertama. Belum lagi mereka mengkontradiksikan, memperlawankan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah kaum orang-orang gnostik. Nah, jadi di sini bagaimana Yesus yang masuk dalam metamorfosis itu pun ditentang oleh atau disamarkan oleh kaum gnostik, bahwa Yesus yang hadir sebagai manusia itu bukan Yesus sebagai wujud fisik, tapi Yesus dalam wujud roh. Saudara-saudara, ini kemudian ini dibuat oleh orang gnostik, bahwa Yesus itu seperti hantu yang tidak bisa dipegang, disentuh dengan tangan, tapi bisa dirasakan. Nah, itu lagi sebuah hayalan-hayalan takhayul yang dikembangkan oleh kaum gnostik. Jadi sebenarnya gnostik itu sendiri mengalami perkembangan sampai hari ini. Gnostik itu tetap ada dan dia selalu berubah wujud. Contoh, kalau kita memperhatikan ajaran komunis, sama mirip dengan gnostik. Gnostik zaman katakanlah itu kita bilang gnostik itu ada dalam era Yunani. Katakanlah itu zaman-zaman yang bukan modern. Tetapi zaman modern ini kita lihat bahwa di sini muncul komunisme. Komunisme mengajarkan cinta akan manusia, tapi dia tidak cintakan Tuhan. Atau dia katakan Tuhan itu tidak ada. Yang menjadi Tuhan itulah manusia atas dirinya sendiri. Itu komunis. Jadi kita melihat bahwa bagaimana gnostik mengalami perkembangan. Nah, jadi saudara, kalau kita memperhatikan di sini bahwa kita harus melihat firman Tuhan sebagai ukuran hidup kita. Kalau kita ingin hidup dalam iman yang sejati, kalau kita ingin hidup tidak ada dalam keraguan, tidak ada mengalami kebimbangan dalam iman ini, sehingga kita tetap memandang Kristus sebagai Tuhan, dia adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, kemudian dia menjadi manusia, mengalami metamorfosis, tinggal bersama dengan kita. Lalu kemudian dia mati, dia mengajarkan kerajaan Allah, dia bangkit, dan dia menjadi sama seperti Allah, setara dengan Allah, dan akan menghakimi manusia. Dan dialah yang patut disembah. Itulah Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ini yang kita harus memperhatikan, bagaimana kita memahami metamorfosis ilahi. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan dari teks yang kita sudah baca di dalam Injil Yohanes pasal pertama tadi, dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dikatakan di sini firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau kita memperhatikan teks Yunani, ini selalu sinkron dengan prakteknya, ya. Jadi firman, perkataan dengan perwujudan itu selalu sinkron. Di dalam teksnya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama itu dalam kata ini arti memakai kata Yunani, memakai kata N, E dan N. Kata ini adalah kata kerja. Kata kerja ini, kata kerja bentuknya adalah imperfect. Jadi kalau kata ini N ini diterjemahkan, itu bisa diterjemahkan adalah, bisa diterjemahkan tinggal,
bisa diterjemahkan sama seperti. Jadi kalau kita terjemahkan kata M ini dalam konteks kalimat, kita akan mengartikan begini. Firman itu adalah Allah. Atau firman itu menjadi Allah. Atau firman itu sama seperti Allah. Kalau kata N ini diterjemahkan, maka kata Yunani ini sungguh indah. Imperfect, dalam bentuk imperfect itu N. Tetapi dalam bentuk present memakai kata Amy. Amy itu diartikan seperti tadi. Adalah, sama seperti, atau menjadi. Ya, jadi kalau Amy ini bahasa Yunani bentuk present yang saat ini, yang kalau kita dalam present hidup sehari-hari, itu kekinian. Kalau imperfect adalah sesuatu yang disebut masih dalam proses. Ya, imperfect itu sesuatu dalam proses, itu berarti kalau diterjemahkan itu berarti bahwa dia memang di dalam sesuatu keadaan yang disebut Allah. Ya, jadi ketika dia datang ke dalam dunia itu, dia adalah Allah present. Nah, jadi ketika kita memandang konteks teks Alkitab, memandang kepada Yesus, maka kita pandang Yesus itu sebagai Allah. Walaupun dia mengalami proses metamorfosis menjadi manusia dan mengalami penderitaan melampaui manusia. Inilah yang harus kita melihat keunikan dan keajaiban dalam pribadi Yesus Kristus. Maka ketika sejak dalam kandungan sampai dia mengajar, melakukan mujizat-mujizat, itu adalah pribadi Allah yang ada dalam manusia. Jadi dia bukan manusia biasa sama seperti kita. Walaupun dia memang diperlakukan sama seperti manusia, dia mengalami kehidupan manusia. Dia juga menjalani kehidupan manusia. Tetapi di situ dia bukanlah manusia. Jadi pemandangan ini yang harus kita lihat dari konteks metamorfosis. Kita tidak bisa lihat Yesus dalam konteks-konteks yang lain. Seperti kalau kita melihat kupu-kupu, kalau kita samakan dengan ayam, kita akan bingung. Bagaimana kita bisa mengartikan kupu-kupu sama dengan ayam? Ayam tidak mengalami metamorfosis, kupu-kupu melaluinya. Itu sebabnya kita tidak boleh menyamakan diri kita sama seperti Yesus. Walaupun Yesus menyamakan dirinya seperti kita, menjadi manusia. Tapi dia bukanlah manusia. Inilah yang harus kita mengerti. Pribadi Yesus. Pahamilah ini. Metamorfosis akan menolong kita. Konsep metamorfosis ini akan menolong kita untuk menghormati Yesus Kristus. Apa yang dia kerjakan di bumi, apapun yang dia kerjakan, itulah tanda-tanda kemuliaan Tuhan. Dia tidak pernah mengerjakan satu pekerjaan yang hina sama seperti kita. Dia tidak pernah melakukan satu pun pekerjaan hina yang tersembunyi pun. Tidak pernah. Kita manusia banyak menyembunyikan semua perbuatan dosa kita. Orang lain tidak tahu. Tetapi kita menyembunyikannya supaya orang lain tidak tahu. Tapi Yesus tidak pernah tersembunyi. Yesus tidak pernah menyembunyikan satu perbuatan curang sekalipun. Apalagi yang jahat. Apalagi yang berbuat dosa. Tidak pernah. Itu sebabnya perbedaan inilah yang harus kita lihat. Jadi Yesus memang adalah Allah. Dia memakai nama Yesus di bumi ini supaya dikenal. Tetapi ketika dia di surga, dia adalah Allah. Namanya dia Allah. Yesus hanya sebagai nama supaya kita manusia mengenal dia, sebagai perantara agar kita diselamatkan. Maka Yesus Kristus, dia adalah juru selamat yang diurapi, yang berkenan kepada Allah. Untuk apa? Menyelamatkan kita, bukan untuk yang lain. Jadi hal ini semua ada kegunaan. Jadi di dalam metamorfosis Kristus Yesus, ini sesungguhnya berguna bagi kita manusia, bukan makhluk yang lain. Jadi kegunaan keuntungannya untuk kita.
Jadi mari kita memandang ini. Bukan sesuatu kerugian yang Yesus datang buatkan di bumi ini. Yesus datang di bumi bukan untuk membawa kerugian bagi umat manusia. Dia membawa keberuntungan. Dia membawa supaya kita itu manusia ini mengalami perubahan. Kita tidak selalu ada di dalam dosa dan hukuman Allah. Dia datang supaya melepaskan kita dari penghukuman ini. Itulah sebabnya dia malah mengalami metamorfosis. Harus mengerti ini. Jadi pemandangan ini untuk merubah cara pandang kita yang sudah dikotori oleh gnostik tadi. Gnostik yang banyak merusak pikiran manusia terhadap Allah. Itu semua dikerjakan oleh setan yang telah jatuh dibuang oleh Allah ke dunia ini. Dan inilah pemandangan yang harus kita lihat kembali, bahwa Injil Yesus Kristus selalu menghadirkan pembaruan hidup manusia. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat lagi bahwa kalau kita memperhatikan Injil, Injil selalu memperlihatkan Kristus itu secara historis. Artinya sejarah di dunia ini yang di dalamnya ada proses. Itu Injil selalu memperlihatkan, menyatakan bahwa Yesus benar-benar hadir sebagai manusia. Dan di situ terjadi metamorfosis. Jadi kalau kita memperhatikan surat-surat Rasul Paulus, mulai surat Roma sampai kepada surat Yudas, itu adalah memahami Kristus secara teologis. Bahwa Kristus itu ternyata sudah berubah wujud menjadi Allah. Yang di dalam kitab Injil terlihat dia sebagai manusia. Dan di dalam surat-surat Rasul-Rasul Yesus Kristus, dia berubah wujud menjadi Allah yang harus disembah. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru terbagi atas dua bagian firman Tuhan, yaitu Injil dan kitab-kitab atau surat-surat Rasul-Rasul. Ini yang kita harus pahami. Lalu kita melihat bahwa saudara-saudara yang terkasih, jadi di sini kita harus memang benar-benar perhatikan Injil. Jangan kita memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang penciptaan. Yang bisa mengajarkan, menjelaskan penciptaan dengan benar hanya adalah firman Tuhan, bukan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau mengerti tentang keselamatan, bagaimana manusia akan mengalami pembaruan, perhatikanlah Injil, bukan ilmu pengetahuan. Kalau kau ingin memperhatikan atau mengerti tentang surga, jangan memperhatikan ilmu pengetahuan. Perhatikanlah firman Tuhan, Injil yang menjelaskan seperti apa. Kalau kau ingin memperhatikan manusia mengalami perubahan secara wujud, secara kualitas, perhatikanlah firman Tuhan, jangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bisa membawa manusia kepada perubahan yang begitu berkualitas. Ilmu pengetahuan tidak bisa. Kalau kamu ingin melihat manusia mengalami perubahan secara kualitas, perhatikanlah firman Tuhan. Ini akan menolong manusia untuk menemukan jati dirinya secara sejati. Ya, saudara terkasih, maka kalau kita memperhatikan bahwa sungguh-sungguh metamorfosis ini adalah bagian pengetahuan yang kita harus ketahui. Bagaimana Yesus Kristus mengalami masuk ke dalam sebuah proses yang disebut metamorfosis, perubahan wujud dirinya. Maka saudara terkasih, terimalah Injil firman Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan Injil firman-Nya, supaya engkau berkenan, engkau mengerti hidupmu dengan lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Nanti berikutnya kita akan mendengarkan lagi metamorfosis orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.